Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan tetap semangat ya belajarnya meskipun dari rumah. Hari ini kita akan belajar IPA. Materinya bab 3 tentang organ pencernaan. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menjelaskan macam-macam penyakit pada organ pencernaan. Siswa dapat menjelaskan cara memelihara kesehatan organ pencernaan. Siswa dapat menjelaskan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Materi pembelajaran hari ini, gangguan pada organ pencernaan, cara memelihara kesehatan organ pencernaan, dan makanan bergizi. Gangguan pada organ pencernaan. Yang pertama yaitu sakit mah. Penyakit ini disebabkan oleh meningkatnya asam lambung sehingga menimbulkan perih dan mual. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh stres dan pola makan yang tidak teratur. Ini contoh orang yang terkena penyakit mah. Rasanya perih dan mual. Agar tidak terkena penyakit mah, kita harus menjaga pola makan yang teratur. Yang kedua yaitu sembelit atau konstipasi. Adalah sulit buang air besar. Sembelit disebabkan terlalu lama menahan buang air besar sehingga kotoran menjadi keras. Oleh karena itu, agar buang air besar lancar, makanlah makanan berserat serta minum air paling sedikit 8 gelas per hari. Ini gambar orang yang sedang BAB di WC menghejam keras karena fesesnya keras. Agar feses kita tidak keras, maka makanlah makanan berserat ya teman-teman. Yang ketiga, diare. Diare merupakan gangguan saluran pencernaan dengan gejala buang air besar yang terlalu sering dengan feses yang cair. Diare biasanya disebabkan oleh kuman yang masuk bersama makanan. Ketika diare dianjurkan untuk meminum cairan oralit agar tubuh tidak kekurangan cairan. Ini gambar orang yang terkena penyakit diare. Jadi, kita harus menjaga agar tidak terkena diare, makan makanan yang terjamin kebersihannya ya. Cara memelihara kesehatan organ pencernaan. Yang pertama, membiasakan makan secara teratur dan minum paling sedikit 8 gelas per hari. Yang kedua, memakan makanan gizi seimbang. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, membiasakan mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Yang kelima, hindari jajan sembarangan. Makanlah makanan yang terjamin kebersihannya. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Makanan yang mengandung karbohidrat contohnya nasi, gandum, roti, biji jagung, dan umbi. Ini contoh gambar makanan yang mengandung karbohidrat. Ada nasi, gandum, dan umbi. Yang kedua, protein. Protein merupakan zat pembangun tubuh karena berfungsi membentuk sel-sel tubuh dan memperbaiki sel tubuh yang rusak. Protein yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Contohnya tempe dan tahu. Ini contoh gambar protein nabati yaitu tempe dan tahu. Ada protein yang berasal dari hewan, disebut protein hewani, contohnya ikan, daging, telur, susu, dan keju. Ini contoh gambar protein hewani ya, ada ikan, ada telur, dan ada daging. Yang ketiga, lemak. Lemak merupakan
merupakan zat makanan yang dapat berfungsi sebagai sumber cadangan energi bagi tubuh, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, serta melindungi organ tubuh. Ini contoh lemak nabati, ada tempe dan tahu. Lemak hewani, ada telur, susu, keju, daging, dan ikan. Yang keempat, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu vitamin A, B, C, D, E, dan K. Buah dan sayur merupakan makanan yang banyak mengandung vitamin. Ini contoh vitamin A ada wortel, vitamin B ada kacang hijau, vitamin C ada jeruk, vitamin D ada susu, vitamin E ada beras merah, dan vitamin K ada bayam. Vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata, kulit, pertumbuhan, dan daya tahan tubuh dari penyakit. Contohnya, wortel, keju, telur, tomat, hati, sapi, dan sayur. Ini gambarnya wortel. 5. Mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Mineral yang dibutuhkan oleh tubuh diantaranya fosfor dan kalsium untuk membentuk tulang dan gigi, contoh keju dan susu. Zat besi untuk pertumbuhan hemoglobin, contoh bayam dan buah bit. Yodium untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh, contoh garam beriodium. Ini contoh gambarnya ya, fosfor yaitu ada keju dan susu, zat besi ada bayam, dan yodium ada garam. Yang keenam, air berfungsi sebagai pelarut zat makanan, pelumas, dan pengatur suhu tubuh. Dalam sehari, kita dianjurkan minum air 2-2,5 liter atau setara 8-10 gelas air. Pedoman gizi seimbang, yaitu 1. Variasi makanan, 2. Pentingnya pola hidup bersih, 3. Pentingnya pola hidup aktif dan olahraga, 4. Memantau berat badan ideal. Tugas hari ini jangan lupa dikerjakan dan jangan lupa dikumpulkan tepat waktu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.